akan disampaikan Al-Mukarram Ustadz kami, itu Ustadz Humaydi SOSI. Pada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fi haditsin la yajtahidu illa yajtahiduna fi akhir ashri min Ramadan ma lam fi akhir lailatin ghairuh, rawahu Muslim. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Tuapaya beserta seluruh tim safari Ramadan, ada Bapak Kuah yang saya muliakan, juga abangda kami Ketua DMI, kemudian Ketua DKM Masjid Jamiatul Muslimin, dari Majelis Zikir yang hadir bersama dengan kami dalam rombongan, kemudian adinda-adinda kami yang berada di organisasi BSBI, yaitu zikir subuhan. Ini kalau subuhan dia sholat, tentu yang lain juga dia sholat berjamaah. Kan begitu Pak Ketua. Makanya semua betul-betul diperhatikan. Ada dalilnya itu. Ya, man shalla fajri ya ka'annama sholatu lailatin. Siapa yang sholat subuh berjamaah bersama-sama, maka dia dianggap memperoleh pahala semalam suntuk sholat. Nah, jadi ini pahalanya orang yang senantiasa menghidupkan sholat subuh. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya saya tadi disebutkan sama Pak Camat untuk mengisi kultum. Saya maunya 5 menit aja lagi. Karena memang suara saya sudah tidak mendukung. Untuk mengisi. Ya, saya berharap tadinya ini tidak ada lagi kegiatan yang bisa saya isi, tapi karena tiba-tiba ditelepon beberapa kali jam 10 diingatkan sama Ketua Bikers Bang Ahmadi untuk ngisi. Begitu dilihatkan, memang betul jadwal saya. Ya wallahu a'lam, samina wa ata'na. Kita taat apa yang sudah tercantum dalam penjadwalan. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengapa kita agak lama sedikit di masjid, karena kita niat itikaf. Niatnya apa? Itikaf. Ini malam keberapa? 21. Awal start malam terakhir di 10 malam terakhir. Nggak apa-apa ya. Kita dapat nilai pahala. Ada satu riwayat dijelaskan, siapa yang sholat sunnah di masjid, selama dia tidak keluar dari masjid, selama itu malaikat di atas kepalanya mendoakan dia. Apa kata malaikat? Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu, ya Allah rahmati dia, wa tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Selama awak di sini Pak Camat, malaikat di atas terus doakan abang, doakan kita semua yang tak baliklah kita jadi kalau begitu. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya bersingkat waktunya. Malam hari ini kita mulai start malam 10 hari terakhir, di mana malam hari ini adalah
di satu malam yang di antara malam-malam ganjil yang direkomendasi oleh Nabi untuk kita berjaga-jaga di dalam malam itu. Apa yang kita mau gapai? Kita mau mengejar satu malam yang terbaik yang Allah siapkan, yaitu malam 1000 bulan lamanya kalau kita beribadah di dalamnya. Ini dalilnya sangat jelas dalam surah Al-Qadr. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ya Muhammad Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu? Al-Qadar ini dalam urutan bahasa, dalam terminologi bahasa, dikaji oleh ulama ada 3 maksud. Ada 3 kandungan makna yang ada di dalam maksud Al-Qadar. Yang pertama, Al-Qadar itu adalah kemuliaan. Maka malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Sekarang kita berada di tempat yang mulia. Yang kedua, kita berada di bulan yang mulia. Yang ketiga, kita bersama-sama dengan orang-orang yang mulia, Pak Camat, Pak Bua, orang-orang mulia semuanya. Dan orang-orang yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang kita yakini orang-orang yang beriman, yang mulia di sisi Allah. Maka tentunya kita akan bersama juga dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang mulia. Siapa itu? Yaitu malaikat-malaikat Allah yang mulia. Oleh sebab itu disebut dengan Al-Qadar adalah malam kemuliaan. Mulianya malam hari ini disebabkan di saat-saat seperti ini Allah menurunkan Al-Quran itu. Maka oleh sebab itu ulama terbagi antara 2. Ya, itu di 10 hari terakhir sebenarnya turunnya Al-Quran. Karena kita mencari, kata Nabi, rekomendasinya untuk mencari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjil. Tapi karena kita di Indonesia sudah menjadi tradisi bahwa malam 17 Ramadan itu kita jadikan sebagai malam nuzulnya Al-Quran. Maka para jamaah sekalian, yang pertama adalah malam Lailatul Qadar kita kejar, karena malam hari itu mengandung kemuliaan. Jadi siapa yang berada di malam itu bersyukurlah dia. Tapi kalau ada di dalam malam itu untuk maksiat, dia tidak masuk di dalamnya. Tapi kalau seperti ini, insya Allah kita berada pas di malam-malam mulia itu. Kita mencarinya. Kenapa rahasia? Nanti kita akan bahas, belum ada waktunya. Ingatkan, saya tinggal 3 menit lagi. Ya. Yang tinggal atau enggak? Yang kedua, yang dimaksud dengan Al-Qadar itu adalah sempit. Innallaha yabsutur rizqa ya min ibadihi wa yaqdiru lahu. Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan juga mempersempit. Kenapa Al-Qadar itu artinya sempit? Karena tanazzalul malaikatu wa ruh. Apa itu tanazzul? Turun malaikat memenuhi bumi ini. Maka bumi ini menjadi sempit, Bapak. Sayang, kita tidak melihat, karena malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya. Cahaya itu kayak begini nih, contoh. Walaupun ini luas, kalau sudah cahaya ini tidak akan, karena dia bukan material kasar, bukan seperti kerikil, bukan seperti saya. Kalau saya udah sesak badan ini, kayak corona kemarin, beberapa orang aja udah sesak badan, corona nih. Ya maka kita buat jarak. Nah kalau seperti fisik manusia, kalaulah malaikat seperti fisik, maka akan penuh ini bumi ini. Gara-gara penuhnya mereka menutupi bumi ini, turun semuanya. Jangankan malaikat, ya, pimpinannya malaikat turun pun sekalian. Ar-Ruh itu adalah Ar-Ruhul Qudus, dimaksud adalah malaikat Jibril. Sama dengan kalau acara kita hari ini, turun Pak Camat, turun awal semuanya. Kalau tidak dapat absen, Ustaz Megi mana? Tadi sebutan siapa tak hadir tadi ini? FKPK. Tidak hadir beliau. Dia absen. Malaikat Jibril juga ngabsen. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Turun semuanya. Turun Pak. Jadi malaikat Jibril, kalau sudah malaikat Jibril yang turun, berarti semua malaikat ini turun. Makanya itu maksud ulama, kenapa kemudian di subuh hari ketika matahari terbit, matahari itu
tidak bisa cahayanya panas masuk ke bumi, karena cahayanya para malaikat yang naik ke atas langit menutupi cahaya matahari. Maka lembut itu cahaya matahari masuk ke bumi. Paham ini Lailatul Qadar itu. Makanya besok kita cari-cari itu. Besok Lailatul Qadar itu. Besok Lailatul Qadar itu. Besok. Kita tengoknya kapan? Di pagi hari ketika matahari terbit. Kalau dia terbit tidak panas tapi dia cerah tapi tidak panas, tidak menyengat, itu artinya tadi malam Lailatul Qadar. Ya, ini kenapa disebut Lailatul Qadar. Yang kedua karena saat itu adalah malaikat turun, maka bumi jadi sempit. Ya, karena diciptakan jadi cahaya maka tidak terasa sempitnya. Tapi bagi orang-orang yang iktikaf di masjid, yang menjaga ibadahnya di malam, itu dadanya sesak dengan keimanan, maka menetes air mata mereka. Yakin saya, kalau ada orang yang betul-betul mau mencari 10 malam terakhir dengan ibadah, ada satu malam itu. Ya, ini pengalaman. Ya, saya beberapa kali ketika full pengalaman itu, ada satu malam yang bilang, kenapa ini batin terasa tidak bisa menahan tangis ini? Ayo menangis, kita berdoa. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Pak Gua udah mulai jauhkan perutnya dari tempat tidur. Ketika di masjid, tadi Ustaz banyak kesibukan, tidak apa-apa. Ya. Tapi kita carilah itu, ya kita cari. Karena ini susah kita dapatkan. Kenapa rahasia ilahi? Kenapa disebut rahasia ilahi? Supaya kita cari-cari itu. Apa yang rahasia di antara amalan rahasia? Jumat doa mustajab. Dikasih tahu kapan waktunya, dikasih tahu waktunya kapan, tapi detik pas kita tidak dikasih tahu. Apalagi sholatul wusta, dikasih tahu waktunya, tapi pas timingnya tidak dikasih tahu. Orang yang bertaubat kepada Allah diterima atau tidak taubatnya, Allah rahasiakan supaya kita ini tidak merasa sudah suci terus. Kita bertobat terus kepada Allah. Nah, Ramadan ini 10 hari terakhir, ayo kita muhasabah. Menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Pak Camat tadi, hidupku minanak, betul itu. Ini memang tidak ada malam-malam yang terbanyak Allah membuka amnesti untuk membebaskan manusia illa fi kulli lailatin fi syahr Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali di setiap malam Ramadan Allah banyak sekali membebaskan hambanya dari siksa anak neraka. Ini malam-malam ini menentukan kita. Ayo kita betul-betul kita minta doa kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, disebut Al-Qadar itu adalah apa? Karena malam hari ini Allah menetapkan takdirnya. Malam Lailatul Qadar itu Allah menetapkan takdirnya. Pak Camat besok jadi bupati. Ini contoh. Secara fisik sudah bisa. Nah, tapi terikat kontrak, maka mudah-mudahan siapa tahu. Ya, kita tidak tahu takdir, ya. Tapi kalau Allah mentakdirkan itu, kita berdoa. Maka banyak-banyaklah berdoa di malam Lailatul Qadar itu. Bulan terjamah masuk berdoa. Maka Nabi ajarkan kepada kita satu doa, jangan lupa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Tambah, ya Allah, belum punya anak ini, minta anak ya Allah. Ya Allah, yang mikir subuhan, belum punya istri, minta istri ya Allah. Ya Allah, THR belum turun, minta THR ya Allah. Kenapa? Oke, jadi ini Allah menetapkan ketetapannya untuk setahun ke depan. Ingat, Allah menetapkan ini ketetapan di malam itu untuk 1 tahun ke depan. Ayo kita kancing. Nabi mengatakan, Aisyah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yajidu fi asril awakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di hari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Malam yajidu fi lailatil ghairuhu. Nabi tidak seperti malam-malam yang lainnya, kecuali di malam 10 hari terakhir beliau bersungguh-sungguh. Maka jadikan diri kita sendiri Nabi sebagai contoh bagi kita. Saya mengajak kepada diri saya pribadi, mulai malam ini saya niat itikaf, dan semua niatkan itikaf. Niat itu sudah dapat 1 pahala. Niat aja. Belum itikaf, niat aja.
Niatnya orang beriman dapat pahala, dikerjakan sudah berlipat-lipat, apalagi Ramadan. Niat semuanya itikaf ya. Ya, maka ketika masuk ke masjid, ikut sholat tarawih di masjid, kita sudah dapat apa? Malam Lailatul Qadarnya. Caranya gimana? Nggak bisa itikaf 10 hari satu malam suntuk Ustaz. Ngikutin imam sholat sampai selesai. Dalilnya apa? Ya, man qoma fi lailatin, siapa yang sholat malam di Ramadan ma'al imam, bersama dengan imam, hatta yang salib sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin, Allah catat untuknya sholat sepanjang malam. Kalau anda mau itikaf, niatkan itikaf dari rumah ke masjid, ikut sholat tarawih di masjid, maka dalam catatan malaikat kita termasuk orang yang sholat sepanjang malam di Masjid Jamiatul Muslimin. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian dapat saya sampaikan. Qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.